Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, kita akan berbicara tentang 5 jawatan dan fungsi 5 jawatan. Dan banyak gereja itu hanya mengakui 3 jawatan, padahal tidak pernah Alkitab itu mengatakan bahwa 2 jawatan, yaitu rasul dan nabi, itu sudah dihapuskan atau sudah selesai tugasnya. Tidak pernah, ya. Jadi sampai saat ini dan sampai Yesus datang kedua kalinya, 2 jawatan yaitu rasul dan nabi ini tetap akan berlaku. Banyak gereja merasa tidak layak untuk menyandang gelar rasul dan nabi ini, sehingga mereka menghapuskannya. Mereka berpikir kalau ada seseorang yang melayani sebagai rasul dan nabi itu kok terlalu besar, akan menjadi sombong dan sebagainya. Banyak anggapan-anggapan yang membuat gereja sendiri takut untuk menyandang dan melayani sebagai rasul dan nabi, ya. Sehingga kemudian banyak gereja hanya mengakui gembala, penginjil, dan guru. Sedangkan kalau hanya 3 jawatan ini yang berlaku, maka gereja tidak bisa disempurnakan. Bahkan rasul dan nabi itu bisa melingkupi atau bisa mengambil alih pekerjaan atau pelayanan dari gembala, penginjil, dan guru. Sebab rasul itu bisa menginjil, rasul itu bisa membapai, menggembalakan, dan rasul itu bisa mengajar. Nabi bisa menyampaikan kehendak Tuhan, suara Tuhan, sehingga mendatangkan pertobatan. Nabi bisa menerima rancangan Tuhan, kemudian rasul akan merencanakan bagaimana rancangan Tuhan itu, suara Tuhan itu bisa terjadi. Jadi sebenarnya rasul dan nabi saja itu sudah cukup, ya. Tetapi Tuhan mau supaya jemaat itu bertumbuh dengan maksimal, ada yang menemani, ya. Ada yang menemani. Jadi gembala dan guru itu kan akan selalu ada bersama jemaat lokal. Tetapi rasul dan nabi itu biasanya akan terus berkeliling, apalagi penginjil, ya. Penginjil itu akan berkeliling. Dan yang jadi masalah adalah banyak hamba Tuhan itu kacau tentang jawatan dan pelayanannya, ya. Ada yang penginjil ingin menjadi gembala, sehingga akibatnya menginjili jemaat orang lain. Kacau pelayanannya. Seharusnya penginjil itu di luar gereja dan mereka mendekati serta menjangkau orang-orang yang di luar gereja, ya. Gembala seharusnya lebih banyak
dalam jemaat dibandingkan keluar terus. Ya. Ada yang terbalik, jawatannya gembala inginnya pelayanan keluar terus. Ya. Ada guru ingin jadi gembala, masih tidak masalah yang seperti itu. Tetapi guru itu harus lebih banyak belajar firman Tuhan, ya. Menghabiskan waktu dengan firman Tuhan, dan dia harus mengajar doktrin-doktrin gereja dengan kuat, ya. Rasul dan nabi itu bisa bergerak kemana saja, bisa jadi gembala, bisa juga untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan keluar gereja. Ya. Jadi di sini kita lihat betapa pentingnya lewat jawatan ini, dan sampai gereja mengalami kesempurnaan, baru jawatan ini mungkin bisa dilenyapkan. Tetapi kan kita tahu bahwa sampai Yesus datang kedua kalinya, baru gereja yang terangkat itu yang disebut sempurna. Ya. Jadi rasul dan nabi, sekalipun banyak gereja itu tidak mau menerima, tidak mau mengakui, tetapi kita tahu bahwa rasul dan nabi tetap itu berlangsung, tetap ini masih ada di dalam gereja. Mari kita lihat sekarang. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Ingat, ini Tuhan yang memberikan, Tuhan Yesus. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Yang memberikan itu adalah Tuhan. Tidak boleh kita menolaknya. Dan kalau ini digandengkan dengan yang terjadi dalam gereja sekarang, yaitu bahkan karunia-karunia roh yang adalah pemberian dari Roh Kudus, itu pun banyak yang ditolak oleh banyak gereja. Karunia-karunia tidak berlangsung lah, sudah selesai lah, tidak diperlukan lagi. Itu adalah penolakan dari gereja. Demikian pula 5 jawatan ini, gereja hanya menerima sebagian. Bahkan kalau mau saya katakan, yang tanda kutip agak tidak diperlukan. Artinya begini, bahwa 3 jawatan ini, gembala, penginjil, rasul, bisa dihandle oleh 2 jawatan ini, ya, rasul dan nabi. Bahkan kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua ayat 19 dan 20, dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Anda lihat bahwa yang membangun itu Yesus, dan dikatakan di sini di atas dasar, yang mendasari itu rasul dan nabi. Bahkan di sini dikatakan bukan hanya rasul, para rasul dan para nabi. Ya, gereja tidak akan mempunyai dasar yang kuat kalau tidak ada pelayanan rasul-rasul dan nabi-nabi. Oleh karena itu kita melihat banyak gereja yang puas hanya melakukan liturgi. Pokoknya ibadah 1,5 jam selesai, dan itu harus selesai, dan jalannya ibadah ya tetap seperti itu terus, membosankan. Pelayanan kerasulan tidak seperti itu, ya. Kerasulan dan kenabian itu akan mendatangkan hadirat Tuhan di dalam setiap kali ibadah. Kemarin saya menikmati pelayanan, dan ketika sama seperti di sini hari Rabu yang lalu, ketika mau doa berkat, saya diserai untuk doa, menyampaikan doa berkat sekaligus, dan hadirat Tuhan turun sedemikian rupa sehingga kami menyembah dengan penuh semangat,
Dan karena sudah lumayan lama saya tidak tahu bagaimana kebiasaan dari ibadah di sana, saya selesaikan. Selesai, langsung itu para pelayan Tuhannya katakan, "Pak, kok diberhentikan? Seharusnya kan dilanjutkan. Seharusnya kan Bapak bisa panggil mereka untuk didoakan, mereka pasti senang. Seharusnya kan Bapak harus jalan tumpang tangan satu persatu, mereka pasti senang." Dan saya kata, "Oh maaf, saya kan nggak tahu tentang ibadah, jalannya ibadah di sini. Saya kan sungkan untuk melakukan seperti di gereja saya katakan." Dan mereka begitu senangnya. Dan saya melihat bahwa hal seperti itu sepertinya jarang sekali. Sehingga mereka begitu haus. Yang jadi masalah, kita yang sering mengalami seperti itu menjadi bosan. Artinya begini, kenapa kok menjadi bosan? Jangan-jangan ada sesuatu yang lain di dunia yang menarik perhatian kita melebihi dengan kehadiran Tuhan. Artinya kita sudah jatuh dalam dosa, sehingga kita mulai tidak tertarik lagi dengan hal-hal yang kudus yang dari surga itu. Ini waktunya kita kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kegerakan Tuhan sedang berlangsung. Saya percaya bahwa ini waktunya Tuhan melawat kita. Oleh karena itu persiapkan diri kita dan biarlah kita berada di tempat yang tepat dalam posisi kedudukan yang tepat, yaitu selalu ada di bawah kaki Tuhan Yesus. Jangan terlalu sibuk seperti Marta, ya. Tetapi ini waktunya kita ada di posisi yang tepat, yaitu kembali tenang. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, tenang, duduk di bawah kaki Yesus dan mendengarkan apa yang mau disampaikannya. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita, ialah Tuhan Yesus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Perhatikan bahwa yang bisa membuat tubuh Kristus atau jemaat itu lengkap bisa melayani, memberikan dengan lengkap, itu hanya 5 jawatan. Bukan 4 jawatan, bukan 3 jawatan. Apalagi dengan 1 jawatan gembala saja. Tidak bisa. Artinya kalau hanya gembala saja atau gembala dengan guru pun, itu tidak bisa memperlengkapi orang-orang kudus, menjadikan orang-orang kudus itu lengkap. Tidak bisa. Artinya kita tidak akan pernah sampai pada kesempurnaan. Lihat, 5 jawatan ini diberikan oleh Yesus. Berarti Yesus tahu apa yang dibutuhkan jemaatnya. Yesus tahu bahwa hanya dengan 5 jawatan ini jemaatnya bisa diperlengkapi dengan sempurna. Kata dengan 5 jawatan ini yang bisa memperlengkapi, berarti kalau kurang dari 5 ini, maka tidak bisa diperlengkapi dengan sempurna. Bayangkan gereja banyak yang menolak pelayanan kerasulan dan kenabian. Ya. Ada lagi yang salah juga. Ada gereja yang terlalu menggembar-gemborkan gelar, jawatan, rasul dan nabi tanpa memperhatikan berfungsi atau tidak sebagai rasul dan nabi. Sehingga inilah yang merusak tatanan gereja,
Sehingga jemaat itu berpikir, wah kalau gelar rasul itu hanya mendatangkan kesombongan. Iya, kalau gelar atau jawatan tanpa fungsi itu hanya mendatangkan kesombongan. Tetapi kalau orang yang dipercayakan oleh Yesus mendapat jawatan rasul atau nabi itu berfungsi, maka rasul dan nabi bahkan semua jawatan itu pun tidak hanya dia menikmati jawatannya, penghormatan karena jawatannya, tetapi justru mereka akan sibuk dan semakin sibuk untuk terus bergerak, berfungsi sesuai dengan jawatannya. Ya. Ada orang yang suka mempunyai dan memperkenalkan dirinya. Mereka mempunyai kartu nama dan memperkenalkan dirinya sebagai rasul, sebagai nabi. Tapi fungsinya tidak ada. Untuk apa? Ya. Untuk apa? Dan gereja lain mengatakan lebih baik tidak usah jawatan, tetapi berfungsi. Fungsinya yang penting rasul dan nabi. Ini pun salah. Karena jawatan, tanpa jawatan orang tidak punya otoritas. Ya. Tapi kan punya kuasa. Kuasa itu perhatikan beda otoritas dan kuasa. Otoritas itu adalah kedudukan yang membuat orang itu mempunyai hak untuk menjalankan kuasa. Kuasa itu ketika orang itu melakukan sesuatu. Anda bayangkan polisi itu ketika dia sudah menjadi polisi memakai seragam, dia orang yang berotoritas. Ketika dia turun ke jalan dengan seragamnya itu mengatur ya lalu lintas, maka lalu lintas harus tunduk. Ya. Bayangkan kalau polisi ini iya polisi, tetapi tidak memakai otoritasnya yaitu pakaian polisinya itu, kemudian dia sok mengatur, ya. Kan ada orang-orang yang mau diatur, ada orang yang tidak mau diatur, maka orang-orang akan mencemooh. Ya, polisi yang tidak memakai seragam ini yang mencoba untuk mengatur. Oleh karena itu kita harus mengerti bahwa otoritas dan kuasa itu harus bekerja bersama. Jadi tidak bisa kita berkata yang penting kan fungsinya. Mereka berfungsi tapi tidak menjalankan dengan otoritas. Artinya ada hal-hal yang tertentu yang tidak bisa dijangkau tanpa otoritas itu ada. Ada orang yang bisa mengajar tanpa gelar, ya bisa, karena orang itu pandai. Tetapi bisakah dia kemudian secara resmi ngajar misalnya di perguruan tinggi ditetapkan untuk ditetapkan sebagai doktor, sebagai profesor, sebagai dosen? Kan tidak bisa. Artinya tanpa jawatan, gerak lingkupnya itu terbatas walaupun bisa. Tetapi ketika otoritas dan kuasa bekerja sama, maka ini akan menjadi pelayanan yang tidak bisa dibatasi lagi. Jadi pikirkan betapa pentingnya jawatan. Seseorang tahu jawatannya. Kalau jemaat mungkin tahu karunia yang diberikannya, kemudian berfungsi dengan karunia-Nya itu. Para pemimpin tahu jawatannya dan berfungsi sesuai dengan jawatannya. Itu baru benar dan baru lengkap. Nah, dikatakan bahwa 5 jawatan harus ada. Pak, tapi kan gereja saya dipimpin gembala. Oh iya. Seringkali tapi di dalam jemaat ada jawatan. Ada yang punya jawatan sebenarnya ditetapkan sebagai rasul, sebagai nabi. Nah, ini akan tetap tersembunyi kalau gereja itu tidak dilayani oleh 5 jawatan. Seandainya 4 jawatan yang lain tidak ada, tugas dari pemimpin atau gembala setempat
untuk mencari hamba-hamba Tuhan yang mempunyai jawatan yang tidak ada di gereja untuk memperlengkapi jemaat yang dipimpinnya. Ya. Tetapi yang sangat menyedihkan, banyak gereja yang dipimpin gembala murni itu takut untuk mengundang rasul, nabi. Ya. Kenapa? Keadaan ibadah, pelayanan di gereja itu akan berubah kalau ada rasul dan nabi. Tidak bisa ditebak lagi jalannya ibadah. Sehingga bagi orang yang terbiasa nyaman, ini membuat dirinya tidak nyaman. Kan untuk berubah itu tidak nyaman kan? Ya. Orang buta itu inginnya barang-barang di rumahnya itu tetap dalam posisinya. Jangan sampai dirubah posisi kursi, bangku, segala macam, kulkas. Itu akan jeduk beberapa kali nanti kalau dirubah. Nah, banyak gereja seperti itu, buta rohani, sehingga pokoknya sudahlah, tidak usah macam-macam. Padahal untuk berubah, untuk mengalami kemajuan, kita harus berubah. Dan dua pelayanan ini, rasul dan nabi, ini akan selalu tidak bisa ditebak. Oleh karena itu kita sangat perlu mengerti betapa kita membutuhkan 5 jawatan ini melayani kita. Ya. Atmosfer yang dibawa pun akan berbeda. Ketika nabi melayani, kau akan mendapatkan atmosfer yang begitu menggairahkan, tetapi agak menegangkan. Rasul, ketika rasul melayani, kau akan menikmati atmosfer yang menggairahkan, tapi menenangkan. Karena rasul itu membapai, tenang, kita menjadi tenang. Ya. Gembala, oh Anda bisa tidur dalam ketenangan. Kalau gembala. Ya. Penginjil akan membuat kita bergairah untuk bergerak dengan karunia, dengan mencari jiwa-jiwa. Ya. Tetapi kalau guru, Anda harus betah juga untuk mendengarkan khotbah sampai 2 jam, 3 jam, itu baru guru. Ya. Bayangkan, guru berarti tidak mendapat tempat di dalam gereja sekarang. Hanya mendapatkan tempat di sekolah Alkitab. Kenapa? Karena waktu khotbah di kebanyakan gereja semakin dikurangi. Bayangkan kalau guru ngajar dikasih waktu hanya 30 menit. Ya. Karena kalau guru ngajar, kalau sudah ketemu misalnya dengan ada kota Yeriko, oh Yeriko tuh bahas Yerikonya aja, bukan yang terjadi di Yeriko. Untuk membahas Yerikonya saja itu bisa setengah jam. Yeriko itu berasal dari arti katanya ini. Kemudian bagaimana Yeriko itu bisa terjadi? Apa tujuan Tuhan untuk Yeriko? Kalau dihubungkan dengan yang terjadi dengan nama Yeriko, wah itu panjang itu kan. Belum ketemu dengan orang yang tinggal di Yeriko yang dibahas nantinya. Tetapi itulah guru, sehingga dengan demikian Anda mengetahui semuanya, Anda tidak akan bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran yang tidak jelas. Anda akan begitu kokoh ketika Anda tahu doktrin-doktrin dengan jelas. Ya. Nah, kembali kita lihat di sini ayat 12, untuk memperlengkapi. Berarti sementara kita ini belum lengkap loh, belum sempurna. Kita tetap butuh pelayanan 5 jawatan. Siapa berani mengatakan, saya tidak perlu diperlengkapi lagi, saya sudah lengkap, saya sudah sempurna? Tidak ada kan? Kita butuh diperlengkapi, sehingga 5 jawatan ini masih diperlukan. Dan pasti masih ada sekarang juga. Ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi tanpa 5 jawatan ini kita tidak bisa, jemaat
tidak bisa melayani dengan sempurna. Ya. Bahwa untuk bergerak dengan karunia-karunia roh seperti yang saya sudah singgung, kita harus menundukkan diri di bawah orang yang sudah bergerak dengan karunia yang sama dengan kita, tetapi dia sudah pengalaman. Kita hanya tahu, oh karunia saya ini, tapi tidak tahu cara memfungsikannya, cara bergerak, cara meningkatkannya, cara mendatangkan manfaat bagi jemaat yang lain. Kita belum tahu, sehingga kita harus menundukkan diri, belajar kepada yang lebih pengalaman. Nah, kalau sudah disebut dengan jawatan rasul, nabi, guru, penginjil, gembala, mereka sudah pasti orang yang sudah sangat paham bergerak dengan karunia-karunia-Nya. Ya. Sehingga dengan demikian mereka pantas untuk memperlengkapi jemaat sehingga mereka itu berfungsi bisa melayani. Melayani tidak ujuk-ujuk langsung bisa. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Artinya setiap orang kudus, setiap orang percaya itu harus melayani. Bukan harus jadi WL semua, bukan. Melayani sesuai dengan karunia-karunia roh, itu yang terpenting. Kalau masalah WL, pemain musik, pengkhotbah juga bahkan, itu adalah menjalankan ibadah, menjalankan seremoni. Ya. Tetapi pelayanan yang disebut pelayanan yang benar adalah Anda menggunakan karunia-karunia rohmu. Ya. Sehingga semuanya itu akan beraneka ragam dan sangat indah dilihat. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Berarti yang disebut pembangunan tubuh Kristus, ada 5 jawatan yang akan mengajar, melatih, mengimpartasikan pengurapannya. Ada jemaat yang diajar, yang diperlengkapi, sehingga tubuh Kristus itu terus dibangun. Bayangkan kalau hanya sebagian dari 5 jawatan yang melatih. Bayangkan kalau saya lebih paham, bayangkan seorang binaraga yang hanya melatih tangannya aja, kakinya tidak dilatih. Ya. Itu akan jadi lucu sekali. Bayangkan pemain sepak bola hanya bisa menendang dengan kaki kanannya aja atau kaki kirinya saja. Dua-duanya tidak berfungsi dengan baik, hanya salah satunya. Bayangkan. Itu tidak akan sempurna. Ya. Oleh karena itu kadang dalam binaraga orang-orang tuh bangga lengannya besar padahal kakinya kecil. Saya selalu kata, percuma kamu mau pakai pos apa aja di depan juri, kalau sudah antara tangan dan kakinya ada imbang, itu sudah dicoret. Masuk berdiri saja itu belum bergerak, itu sudah dicoret namanya. Jadi percuma mau bergerak apapun karena tidak dinilai. Demikian pula jemaat. Kalau tidak diperlengkapi, percuma. Mereka kan hanya datang, duduk, pergi, datang, duduk, pergi. Dirinya sendiri tidak dibangun, dia sendiri tidak bisa membangun orang lain. Sedangkan di sini fokusnya adalah pembangunan tubuh Kristus. Kita itu harus dibangun. Yang namanya dibangun harus
Ada yang diubah, ada yang dilengkapi menjadi lebih baik, menjadi lebih indah dilihat kan. Selalu berubah. Bangun rumah saja kan, kalau namanya bangun, jumlah batu batanya akan selalu berubah. Belum sampai ke yang lain-lain. Itu namanya pembangunan seperti itu. Kalau tetap terus seperti itu, ya bukan pembangunan. Itu terlantar. Yang namanya terlantar, lama-lama itu hancur. Apa yang sudah ada itu hancur. Jadi jangan heran ada jemaat Tuhan yang kemudian meninggalkan imannya. Ada jemaat Tuhan yang bahkan moralnya bukan semakin baik, tetapi semakin bobrok. Kenapa? Karena terlantar, tidak terus dibangun. Tidak terus dibangun. Bayangkan rumah yang berhenti di tengah jalan, itu akan semakin rusak, bukan menjadi tetap seperti itu. Tidak, akan timbul lumut, akan rontok dengan sendirinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu, sampai Yesus datang untuk kedua kalinya, gereja kita ini harus terus dibangun. Terus dibangun. Ya. Sampai, nah di sini dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Jadi, apakah kita sudah mencapai kesatuan iman? Belum. Berarti 5 jawatan masih dibutuhkan. Iya. Jadi, tidak mungkin kita mencapai kesatuan iman atau iman yang sempurna tanpa pelayanan ke 5 jawatan ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Bukankah sampai sekarang gereja itu doktrinnya saja berbeda-beda. Ada yang percaya bahasa roh, ada yang tidak percaya bahasa roh, ada yang mengatakan karunia roh itu sekarang tidak dibutuhkan, yang penting buah roh. Ada yang mengatakan buah roh dan karunia roh itu harus berjalan bersama-sama. Ada yang mengatakan perpuluhan itu masih berlaku dan penting. Ada yang mengatakan perpuluhan tidak berlaku dan tidak penting. Ada yang mengatakan kalau cerai karena perzinahan boleh dinikahkan lagi. Ada yang mengatakan apapun alasannya, pernikahan 1 kali untuk seumur hidup, hanya kalau cerai mati saja yang bisa menikah lagi. Jadi gereja itu doktrinnya, imannya sampai sekarang beda-beda. Karena mereka hanya asal comot, yang satu hanya diajar oleh penginjil, yang satu hanya diajar oleh guru, yang satu hanya diajar oleh gembala. Sehingga tidak mungkin mencapai kesatuan iman kecuali 5 jawatan. Pak, kalaupun yang menolak pelayanan ke-5 jawatan, itu kan tetap gereja. Oh iya, tetapi penilaian Tuhan nanti yang dilatih, yang diajar oleh 5 jawatan ini, nantinya yang akan terus bertumbuh, dan ini yang disebut gereja yang sempurna. Kesatuan iman bagi orang yang mau terus diubahkan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita harus kenal sungguh-sungguh Yesus itu siapa. 100% Allah, 100% manusia. Ini kan sukar untuk dipahami. Kita harus belajar. Karena ketika seseorang mandiri, artinya tidak terhubung dengan jawatan-jawatan yang lain, sepandai apapun bisa, itu mereka akan menyimpang dari iman. Ada seorang hamba Tuhan yang pintar, gelarnya doktor teologi lagi.
merintis jemaat menjadi besar, menjadi satu denominasi. Tapi ujung-ujungnya kemudian mengajarkan Yesus bukan Allah. Padahal awalnya Yesus adalah Allah, dia ajarkan. Semakin dia mandiri, ya, merasa dia sendiri yang paling benar. Kalau dia juga pencipta lagu, kalau dia itu khotbah di sebuah gereja, minimal salah satu lagunya tidak dinyanyikan, dia tidak mau khotbah. Ya. Hebat. Dan orang ini akhirnya mengatakan Yesus bukan Allah. Yesus itu tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Yesus adalah utusan, bukan Allah yang mengutus. Wah, itu kan sesat. Akhirnya ditamparlah sama Tuhan. Stroke hamba Tuhan ini sudah mau bilang Yesus bukan Allah. Hanya banyak orang tidak berani mengatakan itu dihukum Allah. Kalau saya berani mengatakan itu dihukum Allah karena mengatakan Yesus bukan Allah. Loh, itu kan dosa besar bagi iman kita. Sayangnya orang Kristen itu terlalu mengagung-agungkan satu ayat. Jangan menghakimi. Padahal ada ayat yang lain yang mengatakan hakimi dengan adil. Bayangkan, berarti ya orang Kristen yang selalu mengatakan jangan menghakimi. Kalau Anda ditipu habis-habisan, orang utang tidak mau bayar, engkau tidak boleh pergi ke hakim. Sudahlah, jangan menghakimi. Oh, jadi lihat di sini bahwa pengetahuan yang benar tentang anak Allah, bahkan di luar Kristen pun bukankah ini yang diperdebatkan? Ya. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mengenal sungguh-sungguh tentang anak Allah, tentang Yesus ini. Minimal jangan pernah tergoyahkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Kedewasaan penuh, dewasa penuh, ya, dewasa penuh. Artinya dia bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab, bisa bekerja, ya, bukan merengek terus, ya. Tolong doakan saya, tolong doakan saya. Orang dewasa tidak seperti itu. Orang dewasa tahu. Orang dewasa tahu kan kalau memang tidak bisa, gajinya tidak mencukupi. Orang dewasa tahu apa yang dikerjakannya. Dia harus cari tambahan, dia harus cari bagaimana caranya kan. Tapi kalau anak-anak kan minta pak, kurang pak. Ya, kan? Orang dewasa tidak seperti itu. Orang dewasa engkau sakit. Kalau engkau dewasa iman, engkau tahu apa yang harus dikerjakan supaya engkau bisa sembuh dari sakit. Ya. Ketika engkau kekurangan uang, engkau tahu apa yang harus engkau kerjakan dengan iman. Bagaimana supaya engkau bisa tercukupi. Itu orang dewasa. Ya. Ketika dalam masa peperangan, orang dewasa tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh hanya ada di rumah menyembunyikan diri. Orang dewasa harus tampil. Bahkan kalau di dalam Alkitab, kalau tidak salah umur 21 tahun, orang harus sudah bisa berperang semuanya. Menjadi tentara. Jadi di sini dituntut dengan 5 jawatan ini tujuannya supaya kita dewasa penuh. Bukan hanya dewasa dalam menghadapi penyakit, tetapi dewasa penuh. Mau menghadapi penyakit, menyelesaikan masalah keuangan, menyelesaikan masalah keluarga, menyelesaikan masalah hubungan, menyelesaikan masalah pelayanan, dewasa penuh. Dan hanya 5 jawatan bekerja sama untuk memperlengkapi, maka gereja baru bisa menjadi dewasa penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Berarti kan kita tidak boleh merasa puas sudah cukup. Saya sudah dewasa.
Karena yang kita tuju adalah sama seperti Yesus. Ya. Bukan ingin menjadi Allah, tetapi ada target. Ya. Seperti 1 Yohanes 2 ayat 6 kan? Siapa yang berkata dia ada di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus sudah hidup di bumi, bukan sudah hidup di surga. Itu sudah tidak bisa kita kejar kecuali kita nanti di surga. Ya, tidak usah keburu-buru untuk ke surga, tidak usah. Ya, bahwa target kita adalah menjadi sama seperti Yesus. Yesus terkenal sebagai orang yang berbuat baik. Yesus terkenal sebagai orang yang selalu mengusir setan. Yesus terkenal sebagai orang yang selalu menyembuhkan orang sakit. Yesus terkenal dengan orang yang selalu mengadakan mujizat. Dan 1 Yohanes 2 ayat 6 itu mengatakan kita wajib hidup sama seperti itu. Wow. Berarti kan kita harus terus diperlengkapi, terus diubah, terus dibangun, terus dibangun. Ya. Sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa mengatasi masalah kita sendiri, kita bisa menghasilkan, kita terus diperlengkapi, berubah, disempurnakan, bertambah, baru dikatakan kita dewasa. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Bayangkan banyak gereja sekarang itu selalu kalau sakit minta didoakan. Yang lagi ngetren selalu minta nubuatan. Selalu minta nubuatan. Kenapa kau tidak mulai bernubuat? Kenapa kau tidak bernubuat untuk dirinya sendiri? Orang dewasa tahu apa yang akan dikerjakannya. Orang dewasa rohani tahu rancangan Tuhan untuk dirinya itu apa. Ya. Kan orang dewasa tahu, oh besok saya mau kerjakan ini, supaya begini maka saya harus lakukan. Itu orang dewasa. Sama kan, orang dewasa secara rohani, dia tahu Allah ingin kita itu melakukan apa, hasilnya apa, itu kita sudah tahu. Itu dewasa. Jangan berkata, tahulah apa yang akan terjadi besok. Sudahlah, orang dewasa tahu apa yang akan dikerjakan besok. Anak-anak tidak tahu, pokoknya sekarang senang. Jadi mari kita lihat apakah kita sudah dewasa atau masih anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, diombang-ambingkan. Ya. Bagaimana dengan perpuluhan kembali? Kan diombang-ambingkan kan? Ada yang bingung, ada yang tetap mantap, puji Tuhan yang tetap mantap, yang bingung. Bagaimana dengan doa bahasa roh? Dulu berbahasa roh, sekarang tidak berbahasa roh lagi. Kenapa? Ya Pak, sekarang saya mulai bingung sungguh-sungguh dari Tuhan atau bukan. Nah, diombang-ambingkan. Ya. Diombang-ambingkan. Dulu memberi, suka memberi, sekarang berkurang atau bahkan enggak. Apa Pak, saya tunggu-tunggu. Ya. Kok tidak ada, katanya akan menuai. Tuhan punya waktu, bukan kita yang menentukan. Kan tidak mungkin kan Anda menanam ya biji duren, kemudian Anda tentukan tanggalnya, Anda sudah siapkan tanggal sekian nanti ini akan berbuah. Kan tidak mungkin ya. Jadi ketika kita memberi, maka sekarang atau dalam jarak dekat atau bahkan belum, kita harus teguh bahwa pasti nuai. Itu namanya tidak terombang-ambing. Dan itu sukar tanpa doktrin yang kuat. Tanpa Anda melihat contoh, itu tidak akan bisa terjadi.
diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Bayangkan, dulu Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Berapa banyak sekarang yang disebut Kristen progresif, yang kemudian mengatakan Yesus juru selamat, tetapi tidak hanya Yesus juru selamat, ya kan? Itu ajaran Kristen progresif kan? Jadi diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Yesus dulu menyembuhkan, tapi sekarang tidak menyembuhkan. Yesus memang menyembuhkan orang lain, tetapi kok saya ini berbeda. Saya memang harus menanggung penyakit. Nah, ini diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Anda harus teguh, harus kokoh. Dan Anda harus diajar oleh 5 jawatan. Anda harus menerima impartasi dari 5 jawatan. Anda harus mencontoh 5 jawatan itu, pengalaman 5 jawatan itu, sehingga Anda tidak diombang-ambingkan lagi. Ya. Oleh permainan palsu manusia. Permainan palsu manusia. Bahwa Paulus mengatakan kami tidak munafik. Kami hanya memberitakan firman Tuhan, bukan untuk perut kami. Paulus katakan. Di sini dikatakan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ada orang-orang yang memakai firman Allah untuk keuntungan dirinya sendiri, dengan mengajarkan misalnya buah sulung ya, harus diberikan setiap tahun. Gaji pertama, gaji bulan Januari setiap tahun harus diserahkan semuanya. Ini yang disebut buah sulung. Ini mereka memakai firman Tuhan untuk menipu jemaat, memuaskan dagingnya, perut mereka sendiri. Anda kalau tidak kuat, kalau tidak sungguh-sungguh diajar di bawah naungan 5 jawatan yang benar, Anda akan ditipu, Anda akan dimanfaatkan oleh serigala yang berbulu domba itu. Hati-hati di zaman sekarang ini. Yang adalah kepala, tetapi ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Jadi kita teguh, ketika kita sudah teguh berpegang dalam kebenaran, teguh dalam kebenaran, selanjutnya terus bertumbuh dalam kebenaran. Jangan berubah kebenarannya, jangan diubahkan. Kalau Anda diubah, berarti Anda harus mulai dari awal lagi. Yang lebih repot lagi, awal yang salah. Ya. Anda harus bertumbuh, berpegang teguh pada kebenaran, dan dalam kebenaran itu terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Berarti kita tidak akan pernah lepas dan tidak boleh melepaskan diri dari 5 jawatan yang akan terus mengajar, membimbing kita, menaungi kita. Tidak boleh lepas. Ada orang yang suka pindah-pindah gereja, bahkan ketika kita pindah saja, pindah kota, otomatis pindah gereja. Salah? Tidak salah. Tetapi kan harus kita akui, kita mulai dari nol lagi kan. Ada hal-hal yang harus dirubah. Bukannya bertumbuh, tapi dirubah. Mulai dari nol lagi. Bahkan ada istilah kan, kalau yang pegawai negeri, tidak salah dengan pegawai negeri kan. Tetapi pegawai negeri yang sudah pangkatnya agak tinggi pun, itu dia pikir anaknya sebentar sekolah di sini, kemudian papanya dipindah tugaskan, harus anaknya. Kan anaknya yang repot kan, pindah sekolah lagi. Yang repot kalau sekolahnya lebih tinggi lagi kan, ya, lebih tinggi, jadi kelihatan jadi anak bodoh.
Kalau sekolahnya lebih rendah, wow, sudah tidak usah belajar sekarang, ini sudah aku pelajari kan. Ya. Jadi sombong tapi jadi semakin bodoh sebetulnya nantinya. Anaknya yang kasihan, mana yang teman-teman baru kenal, papa sudah dipindah lagi. Pindah lagi. Anaknya yang kasihan. Bayangkan kerohanian juga yang sering berpindah-pindah gereja. Saya selalu katakan, ingat, tidak semua gereja sama. Anda jangan munafik dengan mengatakan semua gereja sama. Tidak. Ya. Oleh karena itu, engkau tidak bisa terus bertumbuh ketika engkau terus pindah-pindah, terus ada di bawah kepemimpinan yang berubah-ubah. Tidak bisa. Tidak pernah kan Anda melihat tokoh-tokoh Alkitab yang sebentar-sebentar dipindah kepemimpinan? Ya. Silas selalu di bawah Paulus. Ya. Pak Markus tapi Markus dulu awalnya dipimpin dua, yaitu Barnabas dan Paulus, tetapi kan kemudian tetap ada di bawah kepemimpinan Barnabas. Ya. Tidak ada yang istilahnya Nabi Samuel, karena Imam Eli tidak benar kemudian Samuel pindah ke belajar kepada imam yang lain. Bahkan Samuel pun lihat di sini setia di bawah kepemimpinan dari Imam Eli yang banyak kekurangannya. Jadi jangan suka pindah-pindah karena kau tidak akan bertumbuh. Kalau tidak percaya, Anda tanamlah tumbuh-tumbuhan, tiap 3 hari sekali coba pindah tempatnya. Ya. Saya paling ingat dan saya tertawa sendiri dengan istri saya. Kalau ingat, tidak dipindah, saya punya pohon mangga. Ya, loh ini arahnya kok tidak tepat ya, kok lebih rimbun guys. Oh, arahkan ke matahari, diputarlah, pohon sudah besar. Ya, digali kemudian diputar. Oh ya bagus, ini bagus. Berapa hari lagi loh, kok banyak yang kering ya? Oh mungkin perubahan tempat kan, dia arahnya diubah, mungkin penyesuaian. Lama-lama rontok semua. Akhirnya ya ini mati ini namanya. Ya, tapi kalau kita ingat itu, ya ketawa sendiri. Tetapi kebenarannya digeser aja, itu bisa mati. Terombang-ambing tetap di air, mati kalau Anda terombang-ambing terus tidak jalan. Ya. Jadi hati-hati di sini, kita harus hidup dalam kebenaran, terus bertumbuh dalam kebenaran. Ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ingat, dalam segala hal, mau dalam hal karunia, mau dalam hikmat, mau dalam pewahyuan, mau dalam karakter, mau dalam kuasa, ya, pokoknya bertumbuh semuanya. Ya. Yang adalah kepala. Daripadanya lah, dari Kristus seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Berarti ingat, awalnya 5 jawatan yang memperlengkapi, tetapi kemudian yang sudah diperlengkapi semuanya harus melayani sesuai dengan karunia-Nya, sesuai dengan kemampuannya. Semuanya. Tidak bisa dalam kekristenan itu saya hanya jemaat biasa, saya menonton. Berarti Anda sedang mati kerohanianmu ketika engkau tidak bergerak lagi, ketika engkau tidak berfungsi. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, sudah rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, rapi tersusun.
rapi. Setiap orang tidak bisa rapi kalau tidak tahu posisinya masing-masing. Saya ingat, saya itu tidak tahu nada-nada, suara 1, suara 2, suara 3. Ikut kor di sawahan sebagai anak sekolah kita. Saya suara 3. Ya. Tapi teman-teman saya di samping saya itu suara 4. Kemudian teman saya katakan, kamu ini suara berapa? Kamu kok sepertinya kadang ikut saya, kadang ikut yang di samping saya. Sudah, diam kamu. Pokoknya saya bersuara. Ya. Bahwa kalau kita tidak ada di posisi yang tepat, kita bergerak di posisi yang tepat, itu bikin kacau semuanya. Pak Yusuf, tapi kan temannya kan tak tergoyahkan, tetap di suara 4. Oh iya, tapi dengan dia tanya ke saya, posisimu di mana? Kan dia sudah kacau, sementara ada nyanyi itu sudah. Ya. Masih nahan tawa lagi, padahal seharusnya nyanyi nahan tawa lagi. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa banyak orang Kristen juga tidak ada posisi yang tepat. Kadang pindah ke sini, kadang pindah ke sana. Yang repot lagi, sudah pindah bukannya kerjasama dengan di mana kita pindah tempat, tapi kita mengkritik. Ya, kita mengkritik. Kemarin saya omong-omong dengan salah satu yang pinter masak, pinter laki, pinter masak. Nasi gorengnya katanya enak, belum dicoba sih dengan saya. Tapi semuanya wah enak. Satu saat dia diminta bantuan oleh ketika mengadakan retreat, ibu-ibu katakan, ayolah bantu masak nasi goreng. Dan dia katakan, saya mau masakan nasi goreng, tapi dengan syarat semua ibu-ibu harus keluar. Saya yang kerja sendiri. Kenapa? Iya, namanya ibu-ibu, kalau saya kerja nanti sudah minta tolong ke saya masak, masih nanti ibu-ibu kurang ininya lah, harus tambah ini lah. Kan repot gitu. Kan saya yang kerja. Jadi sama, kalau Anda pindah pun tidak usah jadi hakim nanti di posisi yang seharusnya memang Anda bukan di sana. Ya. Yang terjadi kan seperti itu kan. Ya. Lebih parah lagi, nanti jemaat yang tidak tahu nyanyi mengkritik WL yang hanya salah satu bagian. Ya kan? Padahal kalau suruh ganti posisi, itu bukan suara yang keluar, nanti keringat yang keluar. Ya. Jadi ayo tetap di posisinya dan bukan diam, tetapi bergerak dalam posisi. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi, sudah rapi tersusun, berarti sudah ada bagiannya masing-masing. Ya, rapi tersusun dan diikat menjadi satu, ada kerjasama oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Tidak ada yang tengkar nih kalau semuanya punya pekerjaan kan? Ya, yang bikin masalah itu kalau salah satunya tidak ada pekerjaan, pasti hanya mulutnya yang bekerja. Ya, hati-hati di sini. Dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi ketika kita terikat dengan Kristus, terikat dengan saudara-saudara yang lain, kita menerima pertumbuhan, kita bertumbuh. Tetapi lebih daripada itu dikatakan, ya kita menerima dari Tuhan, kita menerima dari anggota-anggota yang lain, tetapi kita pun harus membangun diri kita sendiri di dalam kasih. Jadi kita menerima, tetapi tidak hanya menerima. Selama kita menerima, kita sendiri harus membangun diri kita, supaya orang lain juga bisa menerima dari kita. Jangan hanya menerima terus. Kita menerima dari yang lain. Mungkin istilahnya kita menerima nubuatan, kemudian orang yang lain yang bernubuat satu saat sakit, kita menumpangkan tangan dan menyembuhkan orang itu. Nah, bagaimana bisa kita menjadi berkat bagi orang yang sudah memberkati kita kalau kita tidak membangun diri kita?
Ingat, kita harus membangun diri kita sendiri supaya kita itu menjadi berkat. Tapi jangan menolak juga bantuan dari anggota yang lain, karena kita memang menerima, tetapi sekaligus kita membangun diri kita sendiri supaya orang lain juga bisa menerima dari kita. Anda bisa bayangkan seperti ini, sehingga Alkitab mengatakan dia membagi-bagikan bukan supaya yang kekurangan itu mendapatkan menjadi kaya, tetapi supaya ada keseimbangan. Seimbang itu bagus kan? Seperti yang saya katakan, binaraga itu atas bawah harus seimbang, kiri kanan harus seimbang. Ya. Baru kemudian hasil dari latihannya, detailnya dinilai. Ketika sudah ada keseimbangan dan semuanya kemudian bekerja sama, barulah ini yang disebut sempurna. Dan Yesus akan menjemput kita. Jadi pada akhirnya saya menekankan, kita butuh dan masih butuh pelayanan 5 jawatan. Jangan anti kepada salah satu dari 5 jawatan. Jangan juga hanya yang sudah masuk dalam kategori 5 jawatan atau jemaat yang sudah bergerak dengan karunia-Nya atau mau tahu karunia-Nya. Jangan hanya bangga dengan jawatan atau karunia-Nya tapi tidak berfungsi. Jangan berfungsi tanpa tahu jawatannya atau karunia-Nya, karena nanti fungsi kita ngawur dan kekurangan otoritas. Dan pada akhirnya bersatulah. Dengan saling memberi, engkau sebenarnya engkau sendiri bertumbuh, membangun dirimu sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Saya ingatkan, Tuhan sedang bekerja dengan kuat. Tuhan sedang menambahkan pengurapan hadirat Tuhannya akhir-akhir ini. Dan kita harus selalu bisa menyadari akan kehadiran hadirat Tuhan itu dan terus ada di dalam hadirat itu. Sementara ada dalam hadirat itu, engkau akan terus bertumbuh. Imanmu akan bertumbuh. Manusia rohmu akan bertumbuh. Mata rohanimu akan bertumbuh. Ketika para murid ada di gunung kemuliaannya, mereka dilingkupi oleh awan kemuliaan Tuhan. Para murid bisa mendengar suara dari awan kemuliaan itu. Artinya ketika hadirat Tuhan semakin kuat di tempat ini, engkau pun akan mempunyai ketajaman dalam mendengar suara Tuhan. Ketika hadirat Tuhan dinyatakan, Tuhan pasti berbicara secara khusus kepada kita dan kita bisa mendengar. Dan dengan mendengar suara Tuhan, maka kita sedang membangun diri kita dan terus dibangun sampai pada kesempurnaan. Saya ingatkan sekali lagi, Tuhan sedang turun dengan kemuliaannya dan ini akan semakin kuat. Biarlah kita berada di tempat yang tepat, yaitu di dalam, di bawah kemuliaan Tuhan ini, sehingga kita terus bertumbuh. Tuhan memberkati. Saya minta Vincu berdoa.